Kemudian, di hadapan orang yang menggunjing, ngomongin kejelekan orang, apa yang harus kita lakukan? Ada dua pilihan. Ada dua hal, ada dua pilihan, dan tidak ada ketiganya. Yang pertama, kalau Anda mendengar orang menggunjing, maka yang pertama adalah Anda berani mengingatkannya. Jika Anda tidak mampu mengingatkannya, maka Anda harus meninggalkannya. Tidak boleh Anda ikut tetap duduk di situ tapi tidak mengingatkan dan tidak pergi. Karena duduknya Anda itu memberi semangat dia. Seolah-olah Anda setuju dengan dia. Dan sungguh orang menggunjing itu tidak akan ada kecuali ada lawannya. Adakah orang menggunjing di depan dengan tembok? Adakah orang ke kebun langsung ketemu kebun nanas atau kebun apa langsung gunjing dengan pepohonan? Enggak ada. Jadi seseorang menggunjing karena ada manusia. Jadi kalau Anda duduk dengan orang menggunjing, kalau Anda diam, tidak mengingatkan, atau Anda tidak pergi, Anda sebenarnya syarik, kongsi dengan dia, di dalam menggunjing. Nah, ini kan di alam nyata. Kalau di alam maya bagaimana? Kalau Anda tahu itu akun orang yang suka menggunjing, Anda masuk saja, Anda mendukung dia, sudah, Anda ikut menggunjing. Kenapa Anda ikut-ikutan dengan dia? Kan meramaikan dia Anda itu. Belum lagi, lihat, biarpun Anda katanya, tapi saya hanya melihat, Anda ikut-ikutan. Hati Anda telah kotor kok. Telah masuk di otak Anda tentang kejelekan seseorang kan? Tentang kejelekan seseorang. Sehingga hati Anda menjadi kotor, Anda prasangka buruk dengan orang tersebut. Maka bahaya Anda mendengar itu. Lalu bagaimana kalau tiba-tiba kok Anda datang di beranda saya atau di tempat saya, tiba-tiba saya melihat orang menggunjing, segera tutup. Kalau ngomongin orang lain. Dan istighfarlah. Mohon ampun kepada Allah. Harus seperti itu. Kita harus membatasi telinga kita dari mendengar kejelekan orang. Mendengar kejelekan orang, hati-hati. Kalau Anda sengaja membuka, melihat, Anda menguatkan dia. Itu bagian daripada menggunjing. Anda ikut masuk. Kan dalam medsos itu kan ada, kalau kita masuk, itu kan terdata, berarti saya ikut masuk melihatnya. Melihatnya adalah poin atau apa, terserah namanya apa, kita tidak paham itu. Itu kita ikut mendukung dong. Mendukung kemaksiatan, kekunjingannya. Tapi kalau tidak sengaja tiba-tiba masuk, kok tidak melihat, maka saat itu Anda harus segera memutus. Anda mau komentar apa? Nasihati dia, memang dia pengen nasihat. Nggak ada perlunya. Yang jelas Anda masuk dalam dunia medsos itu kan, Anda masuk itu seolah Anda baik Anda menyukai, tidak menyukai, Anda masuk sudah digolong sebagai penontonnya. Mungkin Anda bertanya, apakah bolehkah saya mengingatkan menasihati dia? Dia belum tentu baca, bisa saja dihapus nasihat Anda. Kalau menasihati, datang ke orangnya langsung. Bukan melalui medsos. Karena medsos Anda meramaikan medsos. Kalau Anda serius tidak di medsos Anda melihat orangnya, cari akun, cari teleponnya dan sebagainya. Kenapa? Meramaikannya itu adalah bagian daripada mengangkat kebiasaan menggunjing tersebut. Nah, kalau ternyata kita tadi tidak pengen melihat, tiba-tiba nongol, tidak sengaja melihat, yaitu tadi harus segera Anda putus. Ingat dosanya besar. Kemudian lebih dari itu, kalau kita mendengar biarpun tidak sengaja, hati kita tuh gampang rusak dengan informasi. Nggak sengaja ada, tiba-tiba Anda tidak pengen menggunjing, tiba-tiba ada orang ngomong begini. Anda lagi lewat, tiba-tiba ada orang berkata, Mbak, tetangga kita tuh dia melakukan gini. Padahal Anda tidak ingin mendengar, tapi terdengar apa yang terjadi pada diri Anda. Hati Anda rusak, langsung prasangka buruk kok. Sehingga para kekasih Allah itu doanya unik. Ya Allah, tutuplah aib hamba-hambamu dari mataku ya Allah. Minta ditutup aibnya. Sekarang Anda dengar, kan ngotori hati. Jangan kotori hati. Ya. Jadi tidak boleh tidak perlu Anda mengomentari, tidak boleh Anda mengikuti. Kalau memang itu menggunjing, Anda putus. Kalau ternyata memang tiba-tiba masuk di handphone Anda, maka segera Anda hapus dan selesai. Jangan biasa ngikuti. Karena minimal paling rendahnya sebelum hukuman di akhirat, hati Anda kotor. Hati Anda prasangka buruk kepada dia. Semoga Allah menjauhkan mata kita dari melihat kejelekan orang lain. Dan mengampuni kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.